Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bittaqullah wa tuqatihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari apa itu ilmu pengetahuan. Ilmu punya arti yang sangat jelas. Baik itu ilmu sains dengan kejelasan rumusnya, ilmu agama, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Ilmu tidak dibatasi dengan ruangan yang dipenuhi oleh siswa yang mendengarkan penjelasan seorang guru. Sekarang pada zaman ini, ilmu begitu mudah untuk dicari dan dipelajari. Tapi, memang apa sebenarnya yang penting dari sebuah ilmu pengetahuan? Mengapa sampai agama Islam pun sangat menganjurkan untuk menuntut ilmu? Bahkan sebuah hadis menjelaskan bahwa menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Barang siapa yang akan menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Mengapa manusia harus berilmu? Apa manfaat sebuah ilmu bagi manusia? Jawaban semua pertanyaan tersebut adalah demi kehidupan manusia itu sendiri. Bukankah orang yang kaya hartanya adalah orang yang berilmu? Orang yang taat beragama adalah orang yang berilmu. Dan tentunya orang jenius akan sangat melimpah ilmunya. Sebagai manusia, kita perlu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah wajib maupun sunnah. Semua ibadah yang kita jalankan bertujuan untuk menjadikan kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari ilmu adalah salah satu landasan penting untuk terjun dalam kehidupan, termasuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menimba ilmu, maka kita dapat mengetahui tata cara sholat, tata cara berpuasa, tata cara berzakat, dan lain-lainnya. Selain itu, menuntut ilmu akan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia. Hal ini karena kita akan mampu menjaga ucapan, kita mampu menjaga perbuatan, dan kita mampu menjaga cara kita berhubungan dengan orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Abdil Bar. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa perintah menuntut ilmu tidak terbatas pada gender. Menuntut ilmu juga akan menjadikan kita manusia yang lebih terbuka wawasannya. Dalam ajaran Islam, orang yang menempuh jalan sebagai pencari ilmu adalah orang yang dimudahkan jalannya menuju surga. Hal ini sesuai dengan hadis berikut, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jamaah Jumat, hendaknya kita senantiasa menuntut ilmu selagi masih bisa bernafas. Dengan begitu, maka kita akan menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang terpelajar dan berbudi luhur. Ilmu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi, yutil hikmata mayasya wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira
wa ma yazzakharu illa ulul albab. Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas, bahwa orang berilmu dianugerahi karunia yang banyak. Lantas bagaimana kita mendapatkan ilmu yang tinggi ketika dunia pendidikan formal itu tidak bisa dijangkau oleh semua kalangan manusia? Seperti yang kita sampaikan di atas, bahwa ilmu tidak hanya bisa kita dapatkan di bangku sekolah ataupun kuliah. Pada dasarnya, ketika kita tidak bisa menjangkau sebuah pendidikan formal, alangkah baiknya jika kita mempunyai ilmu agama yang baik. Mempelajari ilmu agama itu bukan hanya untuk santri-santri saja, melainkan untuk bekal kita di kehidupan maupun di akhirat. Kembali kepada tujuan kita di dunia, sesuai dengan firman-Nya pada surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insya illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu hal, dan yang kedua itu ilmu khairu hal. Yang pertama, ilmu hal adalah ilmu yang seketika itu harus digunakan lalu diamalkan ketika berumur balik, misalkan ilmu fikih dan ilmu tauhid. Dalam ilmu fikih, misalkan kita mempelajari ilmu ubudiyah dan ilmu muamalah. Dalam ilmu ubudiyah, misalnya diajarkan tentang tata cara berpuasa dan hal-hal yang membatalkannya, cara bertayamum, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam ilmu muamalah diajarkan salah satunya mengenai sunnah berdagang. Kemudian dalam ilmu tauhid yang dipelajari adalah mengenai sifat-sifat wajib Allah, kepercayaan kita terhadap malaikat dan Rasul, hari kiamat, dan hari pembalasan, yaitu atau bisa disebut yaumul hisab. Yang kedua adalah ilmu khairu hal, yakni ilmu yang berfungsi sebagai ilmu kelengkapan hidup, misalnya ilmu kedokteran, ilmu bersosial, dan ilmu-ilmu lain yang bermanfaat bagi kelanjutan hidup manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu memegang peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Suatu negara tidak akan maju jika masyarakatnya tidak berilmu. Kita ambil contoh negara Cina. Kenapa bisa menyaingi negara-negara besar seperti Amerika? Padahal negara Cina adalah negara di Asia. Tidak lain dan tidak bukan karena masyarakatnya yang berilmu dan mempunyai pengetahuan yang luas. Pada zaman dahulu, Islam pun pernah mengalami masa jaya karena menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Ketika itu lahirlah ilmuwan-ilmuwan Islam dari berbagai bidang. Contohnya, dalam bidang hukum kita mengenal Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Malik. Dalam bidang kedokteran misalnya terlahirlah seorang Ibnu Sina, Ibnu Al-Nafis, Al-Zahrawi, dan ilmu Akhbahitar. Dalam ilmu matematika kita mengenal Al-Khawarizmi dan ilmu Haitam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejatinya ilmu hal dan ilmu khairu hal adalah demi kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Tidak lengkap bila kita bahagia di dunia namun tidak bahagia di akhirat, dan juga sebaliknya kurang lengkap apabila bahagia di akhirat namun tidak bahagia di dunia. Berbekal ilmu agama yang baik, kita akan mampu menjadi pribadi yang baik, tidak membuat kerusakan, dan tentunya akan tahu kewajibannya. Tetapi jikalau kita mencari ilmu selain ilmu agama, yaitu ilmu pengetahuan, maka akan lebih terbuka mata kita akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingginya ilmu pengetahuan selalu harus diimbangi dengan ilmu agama, agar kita selalu ada dalam rasa syukur dan tentunya akan membawa kita ke dalam kebaikan. Jika ilmu pengetahuan tinggi tanpa tahu ilmu pengetahuan agama, maka sangat disayangkan dan riskan terjadi takabur dan hal-hal yang kurang baik lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatul innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru
Al-lazim li walakum innahu wal ghafurur rahim. Kemuliaan ilmu atas iman adalah sebuah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya yang terpilih. Hanya segelintir kaum muslimin yang dapat istiqomah hingga meraihnya. Hanya segelintir penuntut ilmu yang dapat mencapainya karena dibutuhkan kesungguhan dan keikhlasan di dalamnya. Kita dituntut untuk bersungguh-sungguh karena keberhasilan dan kesuksesan bukanlah untuk orang yang pintar, namun anugerah bagi mereka yang bersungguh-sungguh atasnya. Seperti firman Allah sebagai berikut. Wallazina zahaddu finna diyanahum subunallah wa innallaha lama al-mushinin. Yang berarti orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagi diri kita, dan amalkanlah ilmu yang telah kita dapatkan dari guru-guru kita, walau hanya sekecil dan seringan ucapan istighfar dan tutur kata yang baik yang mudah dapat kita lakukan. Ikhawatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tak terasa kita sudah berada di penghujung hari yang mulia, hari Jumat yang mulia dan penuh berkah ini, yang mana diantara sunnah-sunnah Nabi yang dianjurkan untuk dilakukannya di hari Jumat ini adalah memperbanyak sholawat kepadanya. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud dawat ya qadiyal hajjat innallaha yakhmuru bil adli wal insyan wa itai izil kurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkar wa balgi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Uzzikrullah al-azima yazkurkum washkuruhu alanni amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yutikum wala zikrullah akbar. Aqimussalah. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Itulah khutbah singkat yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu versi saya. Saya Triwahino Priyanto dari kelas D Ekonomi Syariah semester 4 dengan NPM 205110251 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.